Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa kembali dengan saya, Mbah Budi Yunus AE, di channel YouTube Pasukan Keramat. Kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan, apakah ilmu tenaga dalam sama dengan ilmu gaib atau metafisik? Mau tahu jawabannya? Silakan tonton video ini sampai selesai. Dipahami setiap kata yang saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, diberi like, komentar, dan juga di-share ke teman sosial media Anda. Mari berbagi ilmu yang bermanfaat. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Pengertian tenaga dalam di masyarakat berbeda-beda. Tenaga dalam yang saya pahami adalah semacam ilmu kontak yang akan bekerja pada saat kita diserang oleh lawan dalam keadaan emosi. Bentuk demonstrasi tenaga dalam ya seperti menjatuhkan tanpa menyentuh banyak ditemukan pada beberapa perguruan silat yang biasanya mengajarkan teknik seni pernapasan. Namun ketika saya mengamati secara detail, ada hal lain yang membuat saya itu memberikan pandangan yang berbeda tentang tenaga dalam. Menurut saya, apa yang didemokan seperti menjatuhkan lawan tanpa menyentuh ya bukanlah tenaga dalam, melainkan tenaga metafisik atau tenaga gaib yang bersifat halus. Menurut saya demo tenaga dalam yang lebih tepat antara lain berbentuk seperti pemecahan benda-benda keras ya, juga menguji kekuatan tubuh seperti dipukul benda keras. Tenaga dalam biasanya berada dalam kondisi tidak aktif, akan tetapi sering terjadi tenaga dalam bangkit tanpa disadari oleh pemiliknya. Misalnya, ada orang yang takut pada anjing, ternyata bisa memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berlari, menghindari kejaran anjing yang berlari cepat tersebut. Dan bisa juga dalam keadaan terdesak, orang tersebut dapat melompati tembok setinggi 2 meter dengan sekali lompatan ya. Rasa takut yang berlebihan tersebut dapat membangkitkan tenaga dalamnya yang sedang tidur. Secara otomatis tenaga dalam tersebut bangkit dan tersalur pada kedua kakinya yang sedang dipergunakan untuk berlari. Tetapi setelah berhasil menyelamatkan diri, kekuatan itu akan reda dan energi itu tidur kembali. Kemudian orang itu baru menyadari ya bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu adalah salah satu contoh peristiwa bangkitnya tenaga dalam secara tidak sadar. Contoh lain terjadi pada orang yang berjalan dalam keadaan tidur. Orang yang sedang tidur berjalan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dan tidak wajar apabila orang itu dalam keadaan sadar, ya kan? Hal itu bisa dilihat dari gerakan akrobatik ketika orang tersebut tidur berjalan, seperti
mungkin jalan di atas atap rumah atau mengigau tentang kejadian yang akan datang. Itu juga merupakan contoh peristiwa bangkitnya tenaga dalam. Dari yang saya jelaskan di atas ya, saya jelaskan tadi, berarti tenaga dalam itu terjadi juga pada orang-orang biasa yang bukan merupakan praktisi bela diri tenaga dalam yang setiap hari berlatih olah nafas. Hanya saja di perguruan silat lebih mengajarkan bagaimana cara tenaga dalam bisa lebih aktif dibanding yang tidak mengolahnya. Oleh sebab itulah tenaga dalam menjadi istilah yang sering digunakan oleh perguruan-perguruan di dunia persilatan. Pada dasarnya, setiap orang memiliki apa yang disebut dengan tenaga dalam. Hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana cara membangkitkan atau mengembangkannya. Tenaga dalam itu sudah ada sejak manusia dilahirkan. Tetapi tenaga dalam itu masih pasif dan sewaktu-waktu akan bangkit bila orang tersebut dalam keadaan panik, dalam keadaan tidur berjalan, terhipnotis, atau mengalami ketakutan yang luar biasa. Bentuk-bentuk latihan seperti olah nafas pada berbagai perguruan, ya, seperti perguruan silat dan lain sebagainya, merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk membangkitkan dan melatih tenaga dalam. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tenaga dalam itu beda dengan tenaga gaib atau tenaga metafisik, karena tenaga dalam dan tenaga gaib memiliki perbedaan di dalam teori maupun pengolahannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mari terus belajar agar kita semakin banyak wawasan dan tidak mudah tersesat, juga disesatkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan beramal bergerak secepat kilat. Pasukan beramal berkaki hingga kiamat.